Baik, teman-teman, selamat siang. Saya ada di daerah Borobudur dan mungkin akan lebih mendalam mengerti misalnya ada sebuah term gitu ya, customer in concept itu apa gitu. Masing-masing term itu akan saya bahas supaya nanti pada saat ada kata-kata timbul, teman-teman sudah mengerti maksud saya dan maksud dari konsep ini. Jadi customer in concept adalah misalnya saya ada di daerah sini, di daerah Borobudur, saya nggak punya air panas, saya nggak punya bawa kopi, nggak bawa gula, nggak punya kompor untuk manasin, nggak punya dandang untuk manasin air, ya nggak punya bagi dan sebagainya. Lah, berarti sedangkan saya di sini butuh minum kopi kayak gini misalnya, sehingga itu adalah kebutuhan saya. Jadi tapi kebutuhan saya itu menjadi masalah saya jadinya. Jadi saya punya masalah karena kebutuhan saya dan saya tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin saya bisa jadi minta bantuan orang lain. Siapa yang mampu, punya kompetensi, punya keahlian, punya punya sesuatu yang bisa memenuhi requirement saya. Saya punya kebutuhan kopi, mereka punya alatnya dan sebagainya, sehingga antara customer dan organisasi, kalau saya customernya, saya butuh kopi, sehingga itu saya punya masalah, dan akhirnya si supplier saya, organisasi tadi, itu punya sesuatu yang cocok dengan requirement saya, sehingga sebenarnya antara customer dan organisasi adalah masalah requirement dan kapabilitas, requirement dan kemampuan. Sehingga kalau konsep kayak kemarin itu, apa lu mau gua ada, ya nggak cocok gitu toh, karena kemudian lari kemana-mana. Jadi sebenarnya si penjual jadi nggak punya kemampuan menyediakan sesuatu yang saya butuhkan. Nah, disitulah terjadinya hubungan antara customer dan organisasi, dan disitulah yang dinamakan purpose tadi. Purpose-nya mereka ingin survive karena dia punya keahlian dari membuat sesuatu, sementara ada orang lain yang punya masalah tidak bisa menyediakan sesuatu tadi, sedangkan dia membutuhkan, makanya dia minta bantuan orang lain, sehingga disitulah terjadi seperti rantai chain atau antara kebutuhan dan saling pemenuhan, sehingga itulah yang dimaksud customer in concept, bahwa saya butuh sesuatu, ada orang lain yang bisa menyediakan, ya maka orang lain itulah yang menyediakan buat saya. Kalau sebaliknya customer out begini, saya punya sesuatu keahlian, bikin es krim, tapi karena di sini di daerah yang dingin sekali, ya es krim saya nggak dibutuhkan orang sebenarnya, sehingga saya punya keahlian dan saya ingin menjadikan keahlian saya menjadi income saya bisa membuat es krim enak sekali, tapi sementara di daerah itu nggak butuh es krim. Ya, saya akan mendorong-dorong supaya es krim saya laku, tidak tak dorong-dorong, tak izirin ke rumah-rumah, tak paksa-paksa kadang orang untuk membeli. Itu customer out konsepnya. Jadi saya membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan orang, tapi kalau saya membuat sesuatu yang dibutuhkan orang, itulah customer in. Sehingga ya bicara bisnis ini ya bicara masalah requirement dan kapabilitas untuk bisa memenuhi itu, keahlian untuk bisa memenuhi itu. Sehingga ya jangan palu gada, apa lu mau gua ada, nggak ada ambil toko sebelah, padahal ambil di gudang dulu, padahal ambil toko sebelah, ya dia nggak akan, ya artinya hanya mengambil untung situ saja, mengambil fee kecil, tapi ya takutnya customernya nggak puas dan itu berbahaya untuk jangka panjang. Sehingga memang bahwa kalau disubkan, ya memang kami juga waktu dulu melakukan pekerjaan juga disubkan, tetapi sub saya pun masih di bawah under control saya. Saya punya requirement untuk dia, kamu harus begini gitu. Nah, selama itu bisa dipenuhi oleh dia, ya artinya barang yang dia buat adalah sesuai dengan kemauan saya dan sesuai dengan customer saya sebenarnya. Tapi kami pun dulu mengusupkan itu bukan barang utuh yang saya jual langsung, bukan, komponen-komponen yang saya subkan, tapi dengan requirement tertentu, dan mereka mengikuti bahasa saya, dan akhirnya antara kami dengan mereka, supplier saya, deal, dan kami dibeli orang karena barangnya bagus, dan kita bayar karena dia jual barang ke saya karena barang yang bagus, ya. Jadi itulah maksudnya
customer in konsep, bukan customer out konsep. Kita dorong-dorong, kita dorong-dorong sampai susah payah keringatan sales jual ke sana kemari, ya nggak laku, orang nggak butuh es kok. Gitu ya. Jadi kadang-kadang strategi berpikir besar ini juga yang jadi salah di antara kita. Gitu ya. Oke, sahabat ya. Terima kasih, itulah customer in konsep.